Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Studi Kelayakan Proyek dengan judul Pabrik Air Minum dalam Kemasan Galon yang disusun oleh saya sendiri, Atika Haula Azha dari Prodi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Yang pertama, studi kelayakan proyek adalah pengkajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek atau investasi. Mengkaji suatu proyek yang bertujuan untuk mempelajari usulan suatu proyek atau usulan investasi dari segala segi secara profesional agar sesuai dengan yang direncanakan. Jangan sampai terjadi setelah diterima dan dilaksanakan betul-betul dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan, dan jangan sampai terjadi setelah proyek selesai dibangun dan dioperasikan ternyata hasilnya jauh dari yang direncanakan. Beberapa aspek dari studi kelayakan proyek yaitu yang pertama, manfaat finansial, kedua, manfaat ekonomi nasional, dan yang ketiga, manfaat sosial masyarakat sekitar. Masuk ke dalam materi yaitu air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan atau AMDK adalah air murni yang diolah dengan pemurnian sehingga siap diminum. Dalam kelompok AMDK, produk dikelompokkan lagi berdasarkan kemasannya, yaitu galon yang lebih sering disebut dengan subkelompok air minum isi ulang atau disingkat AMIU. Beberapa contoh merek terkenal dari produk AMDK antara lain Aqua, Fit, Ades, dan lain sebagainya. Kondisi pasar AMDK sendiri pada tahun 2005, konsumsi air minum dalam kemasan di Indonesia sebesar 45 liter per kapita per tahun, dengan perkiraan titik jenuhnya adalah 75 liter per kapita per tahunnya, sesuai dengan konsumsi negara yang berkembang. Menurut data historis, jumlah konsumsi AMDK ini mengalami kenaikan yang cukup besar di setiap tahunnya. Pentingnya pengembangan usaha. Sebelum mengembangkan usaha, perlu dilakukan suatu kajian yang cukup mendalam dan komprehensif untuk mengetahui kelayakan usaha yang akan dilakukan itu. Kajian ini disebut dengan studi kelayakan bisnis. Pengembangan usaha merupakan jawaban dari analisis bersifat strategis yang diputuskan oleh manajemen tingkat atas. Strategi yang telah banyak diketahui dan diterapkan pada berbagai bentuk industri dan ukuran perubahan dikelompokkan dalam strategi generik dengan prinsip stability, growth, dan retrenchment. Manfaat dari studi kelayakan ini yaitu yang pertama, pihak investor, kedua, pihak kreditor, yang ketiga, pihak manajemen perusahaan, yang keempat, pihak pemerintah dan masyarakat, dan yang kelima, bagi tujuan pembangunan ekonomi. Pada pihak investor mempunyai kepentingan langsung sehubung dengan keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkan. Kemudian, dari pihak kreditor dengan pendanaan bisnis yang juga didapat dari bank, maka bank harus meneliti bonafiditas dan tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak. Ketiga, dari pihak manajemen perusahaan. Bagi manajemen pembuat proposal pendirian bisnis, ini merupakan suatu upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang mengarah pada peningkatan usaha
dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Yang keempat, pihak pemerintah dan masyarakat. Studi kelayakan yang disusun perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kemudian yang terakhir, bagi tujuan pembangunan ekonomi. Dalam penyusunan studi kelayakan ini, perlu juga menganalisis manfaat yang akan didapat atau biaya yang akan ditimbulkan oleh bisnis terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu proses produksi. Pada proses produksi ada beberapa tahapan, yaitu tahapan perlakuan yang pertama, yang kedua water treatment unit, kemudian yang ketiga disinfeksi dengan ozon, yang keempat disinfeksi dengan ultraviolet, yang kelima menabung upper tank, dan yang keenam adalah pengisian. Tahap yang pertama yaitu perlakuan fisik. Dari bak penampungan, air dipompakan ke bak penampungan berikutnya untuk perlakuan yang pertama. Pada tahapan ini, air baku akan disaring dari partikel besar seperti daun, semut, dan kotoran berukuran besar lainnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyiraman pada karbon filter untuk penyaringan yang lebih ketat. Selanjutnya, air akan dilarikan ke unit perlakuan air atau water treatment unit. Dalam tahapan water treatment unit merupakan unit yang berdiri sendiri sebagai unit pengolahan khusus yang terdiri dari tahapan proses filtrasi dengan menggunakan filter 3 ukuran, yaitu 10,5 dan 1. Tujuannya agar senyawa-senyawa kimia atau partikel yang tidak dikehendaki tidak ikut dalam proses berikutnya. Penyaringan pendahuluan menggunakan Birm filter untuk penyaringan partikel yang ukurannya lebih besar. Pada tahapan ini dilakukan perlakuan berupa penghilangan bau, warna, dan penyegaran air. Karbon aktif digunakan untuk memecahkan proses destilasi yang dibentuk oleh komponen volatil dari material. Pori-pori karbon menahannya karena memiliki permukaan yang sangat luas untuk per unit volume. Dalam tahapan ini, zat seperti klorida dan asam fosfor berkurang. Karbon aktif juga menyerap cairan dan padatan. Penyiraman berikutnya adalah penyaringan bertingkat menggunakan filter. Dan filter ini tidak permanen, harus diganti secara berkala setelah kapasitas 5 juta liter. Selanjutnya, dilakukan penyaringan sekali lagi untuk menghilangkan sisa-sisa organik maupun koloid. Hasil keluaran penyaringan ini steril dan kemudian ditampung dengan tangki stainless steel. Masuk ke dalam tahap disinfeksi dengan ozon. Dalam tahapan ini dilakukan injeksi ozon sebagai pembunuh bakteri, patogen, atau secara umum sebagai disinfektan. Air yang telah diinjeksi tersebut akan didiamkan selama 8 jam agar ozon yang diinjeksikan dapat terurai. Kemudian disinfeksi dengan ultraviolet. Untuk proses disinfeksi dengan ultraviolet ini perlu diusahakan kekeruhan serendah-rendahnya. Organisme yang terkena paparan UV tersebut akan mengalami reaksi UV. Air yang akan disinfeksi dialirkan ke dalam tabung sinar merkuri dan tabung reflektor yang dilapisi logam untuk meningkatkan efisiensi disinfeksi dengan waktu detensi maksimum 15 detik. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu penampungan upper tank. Sebelum dilakukan pengemasan, air dikeluarkan dan ditampung dalam upper tank terbuat dari stainless steel untuk selanjutnya diisikan ke dalam cup 240 ml. Dalam tahap pengisian, proses pengisian cup 240 ml dilakukan dalam ruang steel
steril dengan menggunakan mesin yang telah terotomatisasi. Setup mesin yang dilakukan sesuai kapasitas keluaran air yang diharapkan. Kap-kap diletakkan pada bagian mesin pengisian, yaitu mesin automatic cup sealer atau mesin sejenis dengan kapasitas yang disesuaikan. Kap-kap tersebut akan dipindahkan oleh konveyor ke lubang-lubang pengisian. Dalam perjalanan pemindahan kap-kap akan melewati bagian disinfeksi UV untuk membunuh bakteri pada kap-kap kosong. Pada saat pengisian, terjadi pula proses pengisapan kotoran oleh mesin dan penyinaran sinar UV. Kemudian selanjutnya, kap-kap akan dibawa ke proses penutupan. Ini akan dilakukan secara otomatis oleh mesin dengan pemasangan lid cap. Kemudian, diberi pemanas untuk merekatkannya pada kap. Proses selanjutnya, air dalam kemasan tersebut akan didorong sepanjang plat ke bagian packing. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit video untuk penjelasan lebih detail dalam hal air minum dalam kemasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.